almarhum. Ya itu sih kontennya Oke, gitu. oke. Jadi merasakan dulu. Itu yang membedakan kita dengan mungkin dengan solusi meeting room di tempat. Jadi bukan pusing bayar listriknya, tapi di sistem kita ini semua kebutuhan perangkat listrik di sini itu semua termonitor. Di kelihatan yang di atas kecil ya, di bawahnya besar. Halo semuanya, selamat datang di Tea Conversation episode 1. Jadi ini adalah podcast pertama kita yang berjudul Tea Conversation dan disupport oleh Tiko Hub. Nah, tentunya di sini aku nggak sendiri nih. Aku udah kedatangan seorang narasumber hebat atas nama Pak Lucky. Mungkin Bapak boleh perkenalan dulu ke penonton. Oh, selamat pagi Alia. Selamat pagi, Pak. Pagi semuanya teman-teman yang ada di podcast kami saat ini. Terima kasih boleh hadir atau apa ya ini namanya? Tea Conversation, Pak. Tea Conversation. Iya, jadi ini seputar podcast ngobrol-ngobrol gitu terkait teknologi, smart meeting room, dan banyak hal sih pastinya yang kita diskusiin nanti. Wah, ini baru ya buat kita ya? Betul banget. Oke, sebelumnya aku memperkenalkan diri kali ya? Boleh, Pak. Nama saya Lucky, saya Presiden Direktur dari PT Technet Vision Indonesia. Pagi ini saya mendadak ditodong nih sama Alia. Pak Lucky datang ke kantor dong, kita mau ngobrol-ngobrol. Iya nih Pak, gak sabar banget pengen memulai podcastnya gitu. Dan pengen spesial di episode pertama ini bintang tamunya pastinya yang gak main-main dong. Waduh. Langsung sama Presiden Direktur dari PT Technet Vision Indonesia. Nah, kebetulan kan PT Technet Vision Indonesia juga kan yang memiliki Tiko Hub ya, yang mensupport podcast ini gitu. Mungkin Bapak juga selain memperkenalkan diri, boleh perkenalkan juga terkait PT Technet Vision dong Pak. Oke, saya sebagai Presiden Direktur dari PT Technet Vision Indonesia, saya memperkenalkan diri Technet Vision Indonesia. Technet Vision Indonesia berdiri dari tahun 2010. Kita sistem integrator, fokus di solusi untuk smart building, smart office, dan beberapa solusi untuk security. Jadi kita udah dari tahun 2010 nih. Udah berdiri di 14 tahun kita. Udah 14 tahun. Tepuk tangan dong. Yang di belakang tepuk tangan juga. Oh iya. Kita udah 14 tahun bergerak di bidang ini dan kita fokus memberikan solusi terbaik ke setiap klien untuk solusi smart office, smart meeting room, dan beberapa solusi untuk security di kantor mereka. Gitu. Jadi PT Technet Vision Indonesia ini merupakan sistem integrator ya Pak ya, yang pastinya bergerak di security, smart building, smart meeting room. Makanya PT Technet Vision Indonesia ini menciptakan Tiko Hub. Betul. Nah, sekarang setelah 14 tahun. Setelah 14 tahun baru di tahun 2024 berhasil menciptakan Tiko Hub. Iya. Sekarang Tiko Hub itu apa, Pak? Tiko Hub, jadi ini ada suatu tempat buat kita sama-sama bersama dengan partner kami, bersama dengan prinsipal, bersama dengan distributor, kita membangun suatu tempat untuk kita boleh menciptakan suatu ruangan terintegrasi, solusi untuk meeting room, solusi untuk smart office, solusi untuk security, semuanya ngumpul ada di sini. Semuanya ada di Tiko Hub. Jadi orang-orang kalau pengen lihat smart meeting room atau smart office atau teknologi-teknologi canggih tinggal mampir ke Tiko Hub. Betul. Kayak tempat kita sekarang ini apa ya? Ini kita berada di mana nih? Kita di salah satu ruangan yang ada di Tiko Hub di medium meeting room. Ini dinamakan medium meeting room. Betul. Kenapa Pak dinamain medium meeting room? Kalau dari sisi jumlah peserta yang bisa hadir di dalam ruangan ini, kita kategorikan di termasuk ruangan medium. Jadi jumlah pesertanya antara 10 sampai kan 18 orang ya gitu kan dalam satu ruangan. Kita kategoriin di meeting room medium. Nah, meeting room medium ini ada beberapa perangkat yang mendukung untuk meeting ini bisa dilakukan dengan baik. Makanya namanya medium meeting room dan termasuk smart meeting room juga. Smart meeting room juga. Karena pintar berarti meeting room. Betul dong. Berarti udah pasti orang-orang teknik nih orang-orang pintar semua ya. Bisa menciptakan smart meeting room, smart building
Ya pasti yang menciptakan juga pinter-pinter semua ya. Harusnya ya. Oke, kalau di sini ada apa aja nih Pak yang dikategorikan bisa dibilang smart meeting room karena perangkat apa atau apa gitu Pak? Oke, tuntut sama teknikalnya ini berarti. Jadi medium meeting room kita support dengan beberapa solusi, yaitu ada, kalau kamu bisa lihat di atas itu ada ceiling mic, kita ada beberapa Oke. solusi, ada interactive display, ada PTZ kamera, dan ada beberapa perangkat untuk mengontrol ruangan. Tadi Alia bilang smart gitu kan. Yes. Jadi meeting room ini udah ada preset untuk mengatur beberapa kondisi untuk kita melakukan meeting. Jadi kalau kita melakukan video conferencing, kita melakukan meeting offline di sini gitu kan. Semua perangkat di sini mensupport untuk setiap kegiatan itu dengan baik. Gitu. Oh oke, jadi memudahkan pengguna ya. Betul. Jadi nggak perlu repot-repot pakai papan tulis lagi Pak. Betul. Kan udah ada interactive display. Iya, di sini kita udah siapin display untuk melakukan kita interaktif. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih manggil, spidolnya habis nih gitu kan. Oh iya benar. Penghapusnya mana? Penghapusnya Iya gitu kan. Terus kita ngomongin, aduh kita mau ngobrol sama temen yang di luar kota gimana nih gitu kan. Kita udah support dengan PTZ kamera. Oke, jadi resolusi kameranya juga bagus, bisa ngeliatin semua yang ada di ruang meeting gitu. Berarti nggak usah rebutan laptop ya. Betul. Kalau yang kuno kan pasti satu laptop terus semuanya, mana resolusi kameranya kadang juga kurang bagus gitu. Betul, ya. betul. Oh, kalau udah pakai PTZ ini berarti bisa nge-shoot semuanya dari kamera itu. Jadi nanti Alia bisa disorot fokus ke Alia aja atau ke teman-teman Alia. Jadi kita bisa tahu siapa yang lagi ngomong, siapa yang lagi melakukan presentasi. Jadi dengan PTZ kamera ini dia bisa untuk lawan bicaranya, jadi bisa mengetahui siapa yang lagi ngomong, siapa aja yang hadir gitu. Oh, bisa diatur juga ya. Betul, secara otomatis. Oh, secara otomatis ya. Secara otomatis tuh keren banget nih. Tadi kan katanya pintar. Iya, makanya kalau nggak otomatis berarti berpintar. Betul. Oh oke. Nah, bikin kayak gini nih Pak, mikirin perangkatnya, terus teknologinya apa aja yang perlu disiapin tuh butuh berapa lama Pak? Kita mulai merencanakan pembangunan ini dan kita menyusun konsepnya itu mulai dari awal tahun 2024. Awal tahun 2024 itu baru nyusun konsep. Kita baru nyusun konsep. Sebenarnya rencana dari tahun 2023 akhir kita sudah ada rencana. Oke. Kita udah punya cita-cita, kita harus buat nih suatu experience center yang menampilkan segala macam solusi kita gitu kan. Akhirnya baru tahun 2024 kita mulai fokus untuk merealisasikan. Oke, jadi idenya nih muncul nih, kayaknya kita harus punya experience center tuh di 2023 gitu ya? Iya, betul. Kenapa Bapak baru muncul idenya di tahun 2023? Padahal kan ini udah dari tahun 2010 nih. Kenapa pas 2016 atau 2018 nggak kepikiran buat bikin experience center? Kenapa baru muncul di 2023? Atau karena emang lagi booming experience center kah? Atau kenapa tuh Pak? Jadi kita melihat dari kebutuhan pasar, semakin kesini mereka ingin mendapatkan solusi terbaik untuk meeting room. Jadi kita berusaha untuk menyajikan konsep meeting room secara terintegrasi seperti apa. Konsep meeting room yang secara teknologi wise itu seperti apa. Jadi kita mau menyajikan setiap customer, bukan hanya di setiap meeting room hanya kita butuh display, kita hanya butuh mic, kita butuh audio, enggak. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan itu menjadi satu solusi yang terbaik buat mereka. Sehingga feel untuk melakukan meeting room, bagaimana kita berinteraksi dengan lawan bicara, bagaimana kita menyajikan bahan materi presentasi itu dengan baik supaya meeting room itu suasana meeting tuh lebih berasa hidup. Nah, kita mau menyajikan di sini seperti itu. Jadi awal mula idenya karena ngeliat kebutuhan pasar juga gitu ya. Di 2023 terakhir, terus 2024 udah mulai pengonsepan, udah mulai ngebangun atau gimana tuh Pak? Udah nyari gedung juga di awal? Sudah. Jadi dari kita mengumpulkan informasi dari berbagai macam klien, pengalaman kita untuk membangun meeting room di klien-klien, kita kumpulin semuanya, kita konsepin semuanya. Cukup lama kan, 14 tahun, 13 tahun kita di bidang ini. Jadi ada beberapa masukan dari klien. Oh, untuk kondisi klien seperti ini butuh ruang meeting seperti apa. Untuk video conferencing kita butuh
seperti apa sih solusi yang terbaiknya untuk sistem akustik seperti ini, seperti apa sih yang harus kita siapkan, kita harus konsepkan seperti apa. Jadi di Eco Hub ini kita menyajikan segala macam skenario meeting room yang pernah kita kerjakan di klien-klien kita. Oh, jadi berdasarkan klien-klien juga gitu ya Pak, Betul, makanya. pengalaman kita lah gitu. Oke. Jadi klien-klien kalau pengen ngeliat nih, pengen ngeliat solusi dari PT Technet bisa main ke Eco Hub seperti itu. Betul. Oh, oke. Jadi 2024 udah mulai mikirin juga sampai akhirnya launchingnya kapan Pak? Kita baru launching sekitar tanggal 10 Oktober tahun 2024 kemarin kita baru launching. Oh, berarti tepat hari besok nih. 2 bulan. 2 bulan. Wah, ternyata baru banget ya. Baru. Masih fresh from the oven. Betul. Oke, Bagikan oke. bayi yang baru melek. Oke. Nah, bikin experience center kayak gini nih Pak, pasti Bapak ada tim juga dong. Betul. Yang bantu mikirin solusinya apa aja, perangkat-perangkatnya apa aja, Betul. atau Bapak sendiri? Oh, kita pasti punya tim. Pasti punya Mungkin tim. saya melakukan sendiri. Dipanggil Saya bukan boleh Papa kali ya? Jonggrang. Kita panggil kali ya. Boleh. Kira-kira siapa nih Pak? Saya punya suatu tim yang untuk mengerjakan ruang meeting ini, mendesain konsep, menyusun semua BOQ yang ada di dalam ruangan ini. Perangkat apa aja sih yang cocok kita taruh di sini? Waduh. Saya akan panggil tim saya. Keren banget tuh. Siapa tuh Pak? Ini orangnya sangat luar biasa nih. Iya, Pak Arman, yuk kesini. Oh, halo Pak Arman. Halo. Ini namanya Pak Arman. Oh, Pak Arman. Yang mikirin solusi. Iya, dari nol, dari semuanya, dari scratch awal sampai desain teknisnya, desain ruangannya gitu kan, semua advice dari Pak Arman. Oke. Saya hai dulu Pak, boleh Pak di Oh, iya. kamera. Halo, nama saya Arman, saya lead technical dari PT Technet Vision Indonesia. Oke. Pak Arman, Iya. kenal sebenarnya saya udah Iya. kenal juga. Oh iya. Ya tadi mungkin meluruskan ya, bukan saya pribadi, saya juga ada tim lagi. Oh, kalau boleh tahu nih berarti di Heeh. Technet ada berapa banyak? Oh, kita sebenarnya ada lebih dari 33 orang karyawan. Berapa banyak ya? Mereka dari tim technical, tim engineering, tim pre-sales, tim sales, dan juga tim back office. Oh, jadi udah ada masing-masing ya? Sudah. Oh, oke. Jadi gimana nih lika-likunya mikirin solusi-solusi yang ada di Eco Hub ini, Pak? Kalau boleh tahu nih. Mungkin dari 2 POV kan, dari yang presiden direkturnya nih, ini kan pasti yang, aduh gimana nih ntar kalau Eco Hub-nya udah jadi, solusinya kira-kira cocok nggak ya di mereka, sama POV dari Bapak yang harus nyiptain solusi apa ya biar orang-orang nih tertarik gitu sama solusinya. Mungkin dari Pak Lucky dulu deh. Oke. Boleh. Yang seperti yang saya bilang tadi, jadi kita membangun di Eco Hub ini berdasarkan dari pengalaman kita dari berbagai macam klien, ya, dan pengalaman kita untuk membangun beberapa solusi meeting room. Iya. Dari situ kita dapat masukan, kita juga beberapa kali kita juga menelurkan ide ke mereka. Jadi dari semua pengalaman itu, dari semua yang pernah kita kerjakan, kita berusaha untuk merangkum dalam satu solusi di Eco Hub ini gitu kan. Jadi berbagai macam solusi kita ambil garis tengahnya, kita ambil garis benang merahnya menjadi satu solusi yang terintegrasi, merepresentatifkan dari berbagai macam kondisi ruangan, yaitu semuanya ada di Eco Hub. Untuk masalah pusingnya, ribetnya, puyengnya, untuk Pak Lucky ini maunya macam-macam, Pak Lucky maunya yang bener-bener ini gimana sih gitu kan? Gitu. Semuanya Mas Arman. Waduh. Ya. Oke, kalau dari saya sering ya customer itu minta solusi. Saya punya ruang meeting medium seperti ini, saya punya meeting huddle atau meeting kecil. Terus banyaklah permintaan, dan kadang seringnya mereka minta satu didemoin di tempat mereka. Kedua, mereka pengen tahu customer mana yang sudah pernah install, mereka minta kunjungan. Nah, ini idenya Pak Lucky ini cukup luar biasa. Jadi kita memediasi ya. Jadi permintaan-permintaan customer itu kita ajak aja ke sini gitu loh. Langsung lihat langsung. Langsung ya. Emangnya dibilang experience ya. Mungkin kata Om Steve itu kalau punya outlet nggak maksa orang harus beli. Mereka
karena kita fokusnya bukan di produk tapi ke solusi gitu. Oh, biar mereka merasakan dulu Merasakan aja gitu. ya. Udah kenal Om Steve belum? Steve, Steve Jobs ya. almarhum. Ya itu sih konsepnya Oke, gitu. oke. Jadi merasakan dulu apa yang Oh, bisa dirasakan dari teknologi-teknologi ini. berarti ada banyak fitur-fitur canggih ya. Yes, betul. Satu yang bisa di-highlight apa tuh? Yang kayak ngebedain banget gitu sama ruang meeting di luar sana. Paling kalau yang paling membedakan dengan yang lain, semua sistem yang tadi saya sebutkan kalau Teknet itu memiliki solusi untuk smart office, smart building, security, itu semuanya ada di sini. Dan semuanya sistem itu terintegrasi dalam satu aplikasi. Oh, jadi bisa diatur pakai satu aplikasi aja. Betul. Berarti saya install pakai handphone bisa Bisa. ngerjain orang dong. Bisa nggak? Ngerjain orang dari jauh gitu. Ya, kita ada sistem security juga. Jadi kita nggak Oh. semua sistem yang kita tahu ya, kantor kalau seandainya sistem security itu tidak aman, itu akan membahayakan lah buat perusahaan itu sendiri gitu kan. Jadi kita ada suatu sistem, ya kalau kita ngomong itu visitor management system. Kita ada sistem namanya Debus. Debus itu nama produk kita sendiri untuk Oh, nama aplikasi. produk ya. Jadi itu mengintegrasikan semua solusi yang ada di sini dalam satu aplikasi. Oke, Itu yang membedakan kita dengan mungkin dengan solusi meeting room di tempat. iya, karena bisa terintegrasikan gitu di Betul. satu aplikasi gitu. Gitu. Berarti aplikasinya juga bikin sendiri atau? Betul, kita bikin sendiri. Jadi tadi saya sempat sampaikan ada 33 orang di situ, ada tim developer juga yang menghandle semua solusi aplikasi di sana. Nah, kalau selama kurang lebih ya 2 bulan ya, Tiko Hub udah ada nih di sini nih. Apa sih yang bikin pusing semenjak ada kehadiran Tiko Hub? Kira-kira ada nggak? Aduh, pusing banget nih mikirin perangkatnya kan harus di maintenance terus. Atau pusing nih gimana ya caranya biar orang-orang datang ke Tiko Hub gitu. Solusinya gimana tuh, Pak? Pusing apa? Pusing bayar Atau listrik kan ya? Ya, Oh, karena banyak ya perangkatnya ya. Apalagi dilihat-lihat kan di Tiko Hub juga ada Videotron ya, Pak ya? Ya. Jadi bukan pusing bayar listriknya, tapi di sistem kita ini semua kebutuhan perangkat listrik di sini itu semua termonitor. Jadi kita nggak terlalu khawatir lah dengan kondisi konsumsi energinya ada di sini. Jadi kita bisa ngatur, kita bisa menskedulkan ruangan ini bagaimana ruangan ini bisa optimal. Jadi nggak secara elektrikal atau secara energi terbuang percuma, tidak ada. Jadi semuanya dengan sistem monitoring kita bisa tahu konsumsi energinya seperti apa. Ada perangkat yang mungkin menyala, kita udah pulang semuanya ini gitu kan, tapi ternyata ruangan ini masih ada yang menyala kayak gitu Iya, kan. gimana tuh, Di Pak? sistem kita itu bisa memonitor itu gitu kan. Jadi kita bisa tahu mana aja sih yang menyala dan kita bisa matiin dari. Itu solusi yang dijual juga kah? Betul. Waduh, namanya solusi apa tuh, Pak? Itu ada di dalam satu aplikasi kita tadi itu. Oh, canggih banget ya. Berarti kalau nggak ada orang dia bisa mati sendiri. Betul. Kalau ada orang dia bisa nyala sendiri. Di ruangan ini pun kita ada occupancy sensor. Jadi kalau kita meeting nih, kadang-kadang kalau meeting ruangan tidak terpakai, biasanya lampu masih menyala, TV masih menyala, atau mungkin perangkat audio masih menyala, padahal di dalam nggak ada orang. Tapi dengan adanya sensor untuk occupancy, kalau tidak ada orang di dalam ruangan, dia akan men-trigger untuk power listrik untuk mematikan semua perangkat yang ada di dalam. Oke. Jadi secara energi semuanya itu termonitor dengan baik. Canggih banget ya zaman sekarang ya. Itu bisa buat di rumah juga. Bisa kalau kita mau implementasikan. Mungkin rumah Alia mau dibangun. Punya nih, Pak. Sun kalau udah punya rumah ya seru deh. Iya. Jadi bisa ngatur cahaya, bisa ngatur TV yang lagi nyala kalau udah misalkan dalam 20 menit gak ada orang gitu bisa mati juga gitu. Oke. Kalau untuk masalah ribetnya gimana instalasinya itu jangan tanya saya. Mas Arman jagonya. Oh, kayak gitu ribet nggak, Pak?
Yang Ya kalau udah terbiasa sih Ya. enggak ya. ibaratnya kayak iceberg ya, jadi kelihatan yang di atas kecil ya, di bawahnya besar. Oh, Ya, maksudnya itu kelihatannya ya, jadi gitu doang biasanya semakin canggih ruangan, semakin simpel penggunaan ruangan, itu di belakangnya biasanya ada effort sistemnya yang balik lagi tergantung sama kebutuhan ruangan sih. Gitu. Oke, Ya. berarti kalau yang tadi tuh yang di-mention sama Pak Luki kayak Ya. okupansi sensor itu Ya. rumit nggak Pak? Nah ya, ini contohnya di ruang meeting ini ya, medium, ini ada okupansi sensor. Itu udah otomatis butuh kontrol sistem. Dari kontrol sistem nanti yang men-trigger kapan ruangan ini nyala sistemnya, dari lampu, TV, bahkan sistem UC. Kalau emang ada kayak AC bisa dikontrol pun juga bisa kita kontrol. Betul. Gitu. Oh. Ada beberapa customer minta, misalnya kita setting meeting jam 10 pagi, saya mau jam 10 kurang 10 AC-nya udah nyala. Jadi mereka datang sudah AC-nya udah kondisinya ada, dingin ruangannya seperti itu. Oh, udah dikontrol otomatis gitu ya. Yes. Mikirin kayak gitu dari 1/10 seberapa susah Pak? Kalau buat teknik nggak susah. Oh, jadi 0 ya? Kita rekomendasi boleh ke teknik, kita cukup profesional, tim kami udah cukup berpengalaman. Ya. Pasti dong. Yes. Udah diundang di T-Conversation pasti udah berpengalaman. Iya. Oke. Tapi kalau saya saranin jangan buat di rumah. Oh. Males nanti mager. Nah, emang gunanya untuk orang-orang mager, Pak. Pokoknya nanti tinggal perintah suara atau ini nyalain lampu. Oh iya, bisa Iya. perintah suara ya, Pak? Iya. Kayak di handphone ya biasanya kayak Bisa. hey. Kita bisa integrasikan kayak di Alexa atau Google Assistant. Jadi tinggal ngomong matikan lampu gitu. Iya gitu. Tapi bahaya itu, jangan. Nggak ada kalori yang terbuang. Iya kan, kalau kalori terbuang ada lagi nanti. Oh. Kalau buat kayak gitu mager-mageran aja lebih enak, Pak. Lebih terima jadi ya jatahnya. Iya. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat nih di bentar lagi kan tahun kan akan terus bertambah ya. Betul. Tahun 2025, 2026. Nah, itu kan salah satu teknologi yang canggih juga ya, bisa otomatis mati. Nah, kira-kira nanti di tahun-tahun selanjutnya bakalan ada banyak hal baru lagi nggak sih, Pak? Pasti. Kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang, terutama teknologi IoT, itu sangat cepat berkembang. Sistem otomasi sangat cukup cepat sekali itu kan. Bahkan ya kita lihat aja dari handphone gitu kan. Dulu kan handphone mau update tuh mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Iya. Masih bodoh ya. Masih bodoh Belum pintar. Belum pintar. Sekarang tahu sih Sekarang udah handphone canggih ya? update setiap tahun keluar model baru. Demikian juga untuk solusi IoT gitu kan. Jadi semakin cepat update teknologinya. Sekarang Jadi, HP udah itu juga, Pak. Apa yang sensor wajah, betul. security-nya juga. Nah, kita juga ada sistem seperti itu. Jadi sistem security-nya juga, kalau Alia masuk ke ruangan TECO Hub ini, nanti akan di-scan dari wajahnya. Gitu kan. Apakah Alia ini boleh nggak nih, Alia boleh masuk nih ke ruangan ini gitu kan? Atau jangan-jangan Alia ini jadwalnya belum hari waktunya ini, ya? belum waktunya masuknya. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa masuk, Pak. Oh, berarti nggak cuma di HP ya kayak gitu? Betul. Kita di sistem TECO Hub ini ada sistem seperti itu, yaitu sistem visitor management system. Jadi kita memanage orang-orang yang akan datang ke sini, itu harus by invitation. Nah, setelah datang di sini, invitation itu berupa QR code itu diganti dengan sistem pengenalan wajah. Seperti itu. Oke, jadi udah daftar dulu. Harus daftar Terus dulu. mukanya udah kedetek, Betul. bisa masuk. Betul. Tapi jangan takut masalah keamanan nih. Sekarang kan lagi rame-rame PDP nih. Apa tuh, Pak? Ini PDP. ketinggalan deh. PDP itu apa Mas Arman? Bukan yang coblos ya. Beda lagi itu partai. Iya, apa tuh? PDP PDP yang dimaksudin dong. perlindungan data pribadi. Oh, singkatan Jadi, dari pelindungan. Jadi kita tahu kalau wajah kita itu, apalagi ada wajah, ada nomor telepon, ada KTP gitu kan. Kalau ketemu orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan disalahgunakan seperti itu. Oh, Jadi benar sih. di sistem kita menjaga hal itu supaya terjadinya tindak kejahatan karena penyalahgunaan seperti itu, kita udah
kita udah jagain lah gitu kan. Jadi siapapun yang datang di sini, mulai pendaftarannya baik itu pendaftaran secara manual atau dia by invitation dengan pengenalan wajah seperti itu, kita udah lindungin semuanya itu. Oh, udah Jadi aman ya. nggak perlu khawatir lah untuk datanya bocor nih gitu kan, bisa di apa itu namanya, disebarluaskan, semuanya aman di sini. Iya kan, ngeri ya Pak ya. Apalagi Betul. kalau nunjukin KTP gitu kan. Kadang kan Betul. pasti orang-orang ada kekhawatiran sendiri gitu. Iya. Takut ntar datanya mau dipakai buat apa nih Iya. gitu. Udah statusnya, aku masih single nih gitu. Tinggal wah ini saat yang tepat. Enggak ya, bercanda. Oke, kalau boleh tahu sekarang udah banyak Pak yang nerapin kayak gitu. Banyak, kalau kita tahu di Indonesia cukup cepat berkembang juga, sudah cukup banyak. Kita udah beberapa kali pengalaman untuk melakukan implementasi di klien-klien kita gitu kan. Udah cukup banyak dan mereka cukup aware masalah security ini gitu. Oke, jadi kalau milih-milih perangkat yang cocok buat security itu tim Parman Tim gitu. Parman. Oh. Nah, kayak gitu tuh Pak. Kan ada banyak banget nih perangkat ya pasti ya. Milihnya gimana Pak? Dari akan banyaknya perangkat nih, terus Bapak milih, oh perangkat ini yang cocok buat solusi customer ini gitu. Oke, biasanya kalau customer mereka ada beberapa sudah punya preferensi brand ya. Jadi mereka, oh saya maunya pakai brand A, saya mau pakai brand B. Kita coba ikutin selama teknologinya mendukung dengan integrasi sistem. Mungkin kalau dengan ada debus, ya, apakah sudah memungkinkan bisa integrasi, ya kita akan tawarkan seperti itu. Atau kalau nggak ada ya kita bisa rekomendasi dari pengalaman kita project sebelumnya. Misalnya, oh kita pakai brand A bagus, pakai brand B bagus, ya udah kita akan sodorkan seperti itu. Oke, direkomendasiin coba ini karena kita udah pernah pakai gitu ya. Iya. Berarti di antara banyaknya perangkat nih Pak, kan Bapak nggak cuman mikirin buat security, tapi pasti mikirin kamera juga, mic ya, audio, dan banyak hal lah. Nah itu di antara banyak perangkat itu gimana cara supaya inget gitu kelebihan-kelebihan dari perangkat ini? Ya, ya kita harus tahu ya brand A kelebihan kekurangannya apa, brand B kelebihan kekurangannya apa. Kita juga lihat kondisi ruangan yang kita tawarkan. Kayak kasus ada salah satu bank customer kami, ruangannya itu punya akustiknya jelek banget dan Akustik, sorry Pak. akustik itu jadi pantulan suara terlalu banyak ya. Jadi banyak kaca, terus terlalu kecil. Jadi kalau ngomong itu kita ngomong tanpa perangkat pun suaranya udah banyak gema gitu. Nah itu akan sangat susah kalau kita pakai mikrofon yang kurang bagus. Karena di lawan bicara kan suaranya kayak gitu, mungkin kayak dalam gua karena banyak pantulan. Kan jadi nggak nyaman ya. Iya, jadi nggak nyaman. Nah itu karena kita tahu, produk A yang bagus untuk bisa handle masalah seperti ini, ya kita akan tawarkan, bahkan POC-kan di ruangan itu. Iya, betul. Gitu. Oh, langsung di POC-in. Iya, di proof of concept kalau emang yes, kalau mungkin Alia nggak tahu nanti POC apaan gitu kan, ya. Konsep. Oh gitu, ngebawa perangkat yang lain juga nggak buat ngebandingin ini Pak kalau misalkan Jika diminta ya kita usahakan. Karena kita lebih ke customer oriented ya, kata kita nggak bisa maksa harus A harus B. Kalau mereka punya preferensi lain ya monggo kita coba sodorkan juga. berarti ngikutin sesuai yang diminta aja. Iya, tapi di awalnya kita harus merekomendasikan dulu nih untuk solusi terbaik seperti apa gitu kan. Tapi kita kembali lagi melihat customer-nya seperti apa. Kalau mereka nyaman dengan kondisi setup meeting room seperti A gitu kan, ya kita mencoba untuk mengikuti. Tapi kembali lagi kita dari awal sudah merekomendasikan dari mereka untuk solusi terbaiknya seperti apa. Oke, ini Pak Lucky dan Parman nggak buru-buru kan? Kayaknya di luar juga masih hujan, kita ngobrolnya masih bisa lanjut lah ya. Masih banyak nih yang pengen ditanya-tanya sebenarnya. Oh, Kita boleh minum nih? Oh boleh dong Pak, ya ampun Pak, minum Pak. oh iya. Kita minum dulu ya. Nanti kalau waktunya jam lunch kita lunch bareng bisa lah ya Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalian nyadar nggak sih kalau kondisi meja kita itu bersih, tapi suara kita nanti mungkin teman-teman di audiens heran kok ini suaranya bisa terdengar jernih gitu kan? Oh iya, Solusinya anyway. apa?
kita nggak pakai mic yang di Iya loh. sini ya, teman-teman, kita nggak pakai. Itu nggak, kita pakai apa nih? Jadi kita memakai solusi yang wireless mic di sini. Jadi apa tuh, ada yang ceiling mic, ada yang di meja. Tapi biasanya kan klien pengennya saya mau mejanya bersih nih gitu kan. Ya, biar nggak ngeganggu. Nggak mau ngeganggu, atau mungkin mejanya udah mahal. Biasanya kalau kita pernah ketemu klien itu mejanya tuh mungkin harganya itu lebih mahal dari mobil-mobil mewah gitu kan. Jadi mereka tidak mau ada kerusakan atau modifikasi di meja gitu kan. Solusinya seperti apa gitu kan? Nggak mungkin kita membolongin meja, Oh, iya, atau mungkin kita ada rubber ngelewar-ngelewar di atas meja kayak gitu kan. Nah, solusi dari wireless mic, baik itu ceiling mic atau wireless yang ada di meja itu bisa kita tawarkan ke mereka gitu. Oh, karena nggak akan ngerusak mejanya ya? Nggak akan rusak meja. Dan mic itu juga, kalau tadi ngomong teknik pintar, sebenarnya bukan tekniknya yang pintar, tapi perangkat-perangkatnya itu pintar semua. Kita cuma mengintegrasikan aja ya gitu kan. Tapi nggak semua orang bisa mengintegrasikan loh. Iya gitu kan. Jadi mic itu dia bisa menerima suara dari sumber suara yang ada di dalam ruang meeting. Kita bisa bikin skenario suara mana aja yang ditangkap sama mereka gitu kan. Meskipun kondisi mejanya bersih, nggak ada mic, sepertinya tidak ada mic, tapi semuanya suara itu bisa ditangkap dengan bersih di lawan bicaranya. Hasilnya keluarnya bagus gitu Betul. ya. Bikin suara kita kayak Ariana Grande nggak? Tapi yang jelas kita nggak perlu teriak-teriak kayak Ariana Grande waktu meeting. Semuanya tetap terdengar Oke. dengan jelas. Nah, gitu. So far banyak yang tertarik sama wireless atau mic ceiling gitu Pak? Beda-beda ya. Sejauh ini gimana Pak? Balik lagi sih, Balik lagi tiap kebutuhan. customer, Mm-mm. tiap customer tuh unik ya. Jadi mereka punya karakter masing-masing. Mhm. Kita nggak bisa seragamin semua solusi yang sama untuk customer yang berbeda. Jadi kita deliver by solution. Jadi kita memberikan solusi terbaik ke customer. Tadi Mas Arman bilang ada beberapa kondisi akustiknya kurang bagus. Mm-mm. Jadi nggak semua perangkat itu bagus di semua kondisi. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Ya, mengikuti kebutuhan aja Betul. ya. Kalau boleh tahu nih, kan Tehnet udah dari 2010 ya Pak. Betul. Tapi main-main tentang ruang meeting gini itu emang dari 2010 atau sempat dulu awal-awal Tehnet mungkin mainnya di bidang yang lain atau gimana tuh? Project pertama kita memang sudah smart meeting room. Oh, berarti sebenarnya di tahun 2010 itu Betul. udah banyak perusahaan yang menerapkan smart meeting room ya. Betul. Cuman setiap tahun teknologinya pasti makin upgrade terus gitu. Mahal nggak sih Pak perangkat-perangkat buat smart meeting room, smart building kayak gini? Kalau bisa dibilang mahal atau enggak tuh? Atau ada yang murah juga sebenarnya? Relatif ya, jadi konsepnya smart meeting room biasanya nempel sama smart building. Intinya menggunakan space dalam ruang perusahaan itu seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk meningkatkan produktivitas. Nah, itu investasi yang mereka keluarkan sama peningkatan produktivitas ini ya kembali lagi ke user sih. Mereka mau sebesar apa mereka mau invest. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman nih Pak, di tahun 2010 kan udah main di smart meeting room. Apa sih perbedaan smart meeting room di tahun 2010 sama tahun 2024, 25 lah? Kalau perbedaannya sih dari pengalaman saya semuanya menjadi lebih simpel. 2010 apa tuh yang bikin simpel Pak? Atau udah main online juga? Iya, jadi saat itu kita sudah, waktu itu saya ingat project pertama kita itu di meeting room, ada beberapa ruang meeting, kita solusi booking system untuk memanage ruang meeting tersebut. Saat itu sistem bookingnya zaman dahulu masih pakai TV besar tuh, kira-kira berapa ya, ada 14 in atau 20 in kalau saya. Itu zaman dulu udah besar gitu ya Pak? Ya itu udah simple, maksudnya sudah membantu orang untuk melakukan booking system, tapi saat itu kan belum ada solusi yang benar-benar ringkes lah, simple kayak gitu. Belum ada yang secara itu nggak sesederhana sekarang gitu kan. Tetap masih ada rumit-rumitnya dikit Ini ya? lebih sederhana lagi Mas, pakai kertas. Sederhana, kertas cuman ditempel di sini ada Betul sih, betul. kertas Nggak salah, meeting. nggak salah. Itu lebih sederhana. Sederhana. Tapi orangnya yang nggak sederhana.
Di mana sih Gitu. kita ingat gitu kan? Iya. Saya Kalau meeting di ruang mana? cuma 5 ruang meeting nggak apa-apa, 2 ruang meeting nggak. Tapi kalau punya 50 atau Iya. 40 ruang meeting, Atau kebalikan lagi, 5 ruang meeting tapi yang pakai 200 orang. ya Nah, Oh, rebutan iya. kan kayak gitu kan. Oh ya rebut, ntar malah Betul. berantem lagi. Masa berantem. itu yang Jadi, terjadi. Dulu kita implementasi pertama itu masih pakai PC, kita tempelin depan tembok. Oh, Depan tembok ruangan seperti itu. zaman dulu kayak gitu ya. Zaman dulu seperti itu. Tapi dengan semakin berkembangnya semua menjadi lebih simpel, lebih ringkas gitu kan, dan secara estetika juga lebih lebih rapih lah seperti itu. Kalau sekarang kan udah nggak perlu kertas-kertas lagi. Betul. Kan papan tulis aja sekarang udah jarang banget Betul. Oh digunakan ya. iya benar. Dulu kita masih udah papan tulis. Dulu papan tulis berkembang lagi, bukan papan tulis ya, kaca tulis. Kaca tulis. Oh, iya. Jadi papan tulis dulu terus kaca tulis, Pak. Kaca tulis. Jadi dulu papan tulis, kalau mau lebih jauh lagi kan papan tulis pakai kapur. Oh iya benar pakai kapur zaman dulu. Terus sekarang spidol. dulu di klien mereka pakai kaca-kaca gitu untuk mereka melakukannya Oh, presentasi. sempet pakai kaca-kaca juga Betul. gitu ya. Terus berkembang lagi pakai proyektor gitu kan. Oh iya benar. Itu interaktif. Oh, Proyektor interaktif dulu kita juga Ya. ada solusi Yang proyektor coret-coret. interaktif. Yes. Nah, Betul. sampai akhirnya ke Terus balik ke tahun sekarang, banyak kan mereka pakai interaktif. Itu Oh. contoh perkembangannya. wah iya terlihat jelas sih ya Betul. sebenarnya. Betul. Oh, benar-benar tiap tahun pasti ada. Jadi kira-kira tahun selanjutnya nih Pak, hal baru apa nih? Teknologi apa nih kira-kira? Udah ada bocoran apa gitu nggak Pak? Aduh, Kayaknya tahun 2026 bakalan booming apa gitu. Sekarang lagi booming AI gitu ya Pak. betul, betul. Nah, kira-kira tahun 2026 apa nih? Kita sudah menerapkan di TIKO Hub ini ada namanya virtual receptionist. Oh, virtual receptionist. Jadi sebenarnya di TIKO Hub ini kita nggak ada resepsionis nih, Oh, nggak ada resepsionis yang yang "Aku benar-benar sama siapa dari mana gitu nggak ada. betul. Kita ada virtual receptionist, kita namakan Tina ya, Tina gitu kan. Jadi Nah, kalau Mbak Alia datang ke kantor kita, begitu masuk nanti akan langsung disambut, selamat datang Mbak Alia. Gitu. oh yang di depan tadi Yang ya, di yang depan. di kios itu ya, Betul. yang tiba-tiba nyapa selamat Betul. pagi. Iya, dia bisa tahu schedule dari ruang meeting di sini jam-jam berapa, siapa yang pakai gitu. Jadi itu salah satu. Ini masih di awal kami untuk melakukan develop gitu kan. Jadi harapannya ke depannya dia akan semakin lebih pintar. Sekarang udah pintar, Udah pintar, tapi makin makin pintar lagi. gitu kan. Jadi lebih bisa mengintegrasikan dari segala macam solusi lah. Prototipe ya Mas. Masih prototipe. Jadi harapannya nanti selain masuk disapa, mungkin kita bisa tanya, saya ada meeting jam berapa di Betul. mana. Jadi bisa bisa juga tanya kalau misalnya ada tamu atau saya mau cari toilet sebelah mana. Betul. Gitu. Itu bisa jadi direktori juga. Betul. Kalau saya nanya rekomendasi makan siang hari ini bisa. Mungkin suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Oh, oke. Tapi sekarang udah yang nyapa bener-bener kayak resepsionis Betul. sesungguhnya gitu ya sebenarnya. Betul. Ini tuh bikin sendiri Pak. Kita bikin sendiri dari Itu part of debus. debus. Nanti boleh deh, nanti mungkin kalau Mbak Alia main-main lagi, gitu kan, take conversation main-main lagi, nanti saya undang tim developer untuk ngobrol sama Mbak Saya Alia. kira ngundang Tina. Mungkin nanti tim developer ngajak Tina, Sekian Bisa jadi di bawah ya. Interview. bisa jadi lah ya. Bayangan ya. Karena kan virtual. Gitu. Biasa kita geser ke sini nanti. Oh, biasanya diajak ngobrol Iya, juga kali. nah. Ya mungkin 20 tahun lagi nih Tina bisa keluar dari TV. Oh iya. Iya. Serem dong. Oke. Jadi itu bikin ya ngedevelop sendiri, ada Betul. tim developer juga. Betul. Berarti biasanya debus kan mencakup banyak hal ya Pak. Betul. Berarti nggak perlu bikin aplikasi-aplikasi baru lagi, tapi cukup ngembangin debus aja atau gimana? Betul. Jadi debus ini sebagai dalam tanda kutip super apps kita untuk mengintegrasikan beberapa solusi di smart office itu. Nanti dia akan berkembang ke segala macam bentuk solusi yang ada di office. Jadi untuk saat ini sistem VMS sudah kita develop,
sistem booking system, termasuk di dalamnya ada booking system ya, kita sudah develop semuanya, dan kita udah masuk ke AI, yaitu di yang tadi virtual receptionist. Oke, udah main di AI juga. Betul. Udah up to date banget ya PT Betul. Teknik Vision Indonesia ini. Betul. Tapi kalau untuk mau lebih jelasnya lagi, aku undang deh teman-teman yang ada di YouTube, di channel YouTube ya gitu kan, untuk boleh hadir ke Tiko Hub ini gitu kan. Nggak jauh kok di sini tempatnya, Langsung Tadi- di-spill aja boleh Pak lokasinya. nggak Iya. jauh. Kita masih di pusat Jakarta, yaitu di daerah Cempaka Putih, Oh ya, daerah Cempaka itu di Putih. Holland Office Tower, di lantai 50, unit nomor 5010. Oke, nah teman-teman kalau misalkan pengen main ke sini boleh kontak aku juga nih. Betul, Tapi boleh. kayaknya nomornya jangan disebarluaskan ya. Coba cari tahu Teknik Vision Indonesia di Map sosial ada, media di ada map banyak. udah ada kok. Kalau kalian di Google Map, nanti kalian bisa search di T T-Strip. Eco Hub. Nanti Oh, iya. kalau bisa lihat, nanti dari Google Map itu nanti udah kelihatan kok kita posisinya ada di. Oke, jadi teman-teman sebenarnya tinggal cari aja di Google Maps, langsung mampir aja, langsung ke resepsionis office, office ya? Tina. Gedung. Oh, iya, yang di bawah. Resepsionis gedung dulu, nanti langsung diarahin ke unitnya Betul. Tiko Hub ini gitu. Betul. Nanti bisa ketemu Tina, ketemu siapa lagi Pak? Nanti nanti ada Alia kan? Oh iya. Setiap hari di sini. Ketemu Tina, ketemu Alia, ketemu perangkat-perangkat canggih juga pastinya. Bapak paling suka nih pengalaman Bapak di Tiko Hub paling suka tuh di part bagian apanya? Kan saya paling suka ketika meeting tuh mic-nya ngasilin suara yang jernih banget, atau mungkin pas di bagian mana gitu. Kalau saya justru paling suka di area town hall. Jadi ada beberapa solusi meeting room seperti yang tadi saya sampaikan. Ada ruang meeting medium, ada ruang meeting kecil. Ruang medium dan ruang meeting kecil itu bisa dikolaborasiin jadi ruang meeting besar. Oh, digabung. Betul. Kita ada area terbuka yang mungkin Alia pernah lihat kan zaman pandemi, atau mungkin beberapa zaman sebelumnya itu ada semacam kafe yang mereka menyediakan tempat buat meeting. Oh iya. Itu kan, jadi kita menyediakan suatu tempat, ada dua dua saling berhadapan, jadi empat orang, ada sistem video conference-nya juga. Oh, di tempat itu. Huddle ya Pak. Huddle room, betul. Dan yang paling saya suka sebenarnya lebih di ruangan town hall. Saya suka orangnya suka yang rame-rame nih. Oh, jadi Bapak suka town hall ketika semua medium dan semuanya dibuka juga. Betul. Jadi benar-benar luas. Benar-benar terbuka, jadi kita bisa tahu semua solusi yang ada di ruang Tiko Hub ini menjadi satu kesatuan. Di dalam town hall seperti itu. Kalau dari Pak Arman paling suka kan Bapak yang mikirin perangkat-perangkatnya juga, solusi-solusi yang ada di sini. Bapak paling suka nih solusi di part bagian yang mana sih Pak? Ketika Bapak mikirin buat bikin solusi itu ya? Waktu mikirin atau waktu sudah? Dua-duanya. Kalau mikirin ini ya, saya lebih mungkin sekarang lagi lebih mendalami audio ya. Saya jadi lebih suka mikirin solusi audio. Oh, oke. Tapi setelah jadi, saya juga suka pakai audionya. Audio di mana aja? Kebetulan yang ruangan yang sama di town hall. Oh, di town hall. Oh, oke. Jadi di town hall itu cuma pakai satu audio aja Pak? Bisa, jadi kita bisa connect dari mobile phone, dari laptop, pakai Bluetooth aja bisa connect lewat Bluetooth. Di situ ada satu tombol hanya untuk pairing, udah dan langsung otomatis connect ke town hall untuk audio. Oh, langsung ke semuanya gitu? Yes, betul. Cuman pakai satu wireless, jadi Bluetooth aja. Oh, Bluetooth. Ya. Oh, kalau phone booth ini gak di-mention ya? Phone booth salah satu hal yang unik loh. Iya, phone booth itu menjadi salah satu hal yang unik gitu kan, yang mungkin belakangan ini mulai jadi tren baru ya gitu kan. Saya lihat di beberapa multinational company mereka ada beberapa ruangan yang sebagai personal call lah, untuk mereka melakukan komunikasi secara individual gitu kan. Mereka nggak mau terganggu dengan orang lain, mungkin
mereka melakukan negosiasi atau melakukan apa, kita ada satu ruangan namanya phone booth. Di situ ada semacam apa, heavy teleponi gitu kan, ada Teams phone juga gitu kan. Jadi mau pakai handphone, mau pakai Teams phone, ya, di situ kita Berarti nggak pakai audio nggak kayak hanya healing gitu nggak perlu. nggak perlu gitu kan. Kalau di phone booth nggak perlu. Tapi phone booth itu cuman di kantor aja atau kayak mungkin sempet nemuin di mana gitu ada phone booth? Kalau kita lihat Tempat umum. perkembangannya sekarang itu banyak kayak di hotel, beberapa hotel juga mereka menyewakan semacam private room untuk mereka melakukan call. Saya pernah lihat juga di airport juga mereka ada ada semacam tempat yang kita bisa lihat yang tadi dia sebutin namanya phone booth gitu. Jadi sekarang trennya udah mulai ke arah sana. Oh, sebenarnya di Tiko HP ini udah lengkap banget ya. Lengkap banget. Phone booth aja ada loh. Ya, juga. Jadi Pantry pun ada. oh ada pantry juga. Nah, ada kelebihannya nggak tadi pantry? Nah, kelebihannya dari tadi sistem aplikasinya kita, The Boost itu juga kita selain booking untuk ruangan, kita bisa melakukan booking untuk tempat duduk kita mau duduk di mana. Di aplikasinya kita, di sistem booking kita itu bisa kita melakukan pemesanan makanan. Seperti itu. Jadi kalau kita nih biasanya kita ngundang meeting nih, ngundang klien yang datang nanti ada 10 orang. Rencananya kita meeting dari jam 10 sampai jam 2 siang. Karena jam makan siang nih. Daripada kita harus keluar dulu cari makan, mending ya udah kita pesan makan aja dari aplikasi yang ada di sini gitu kan. Oh, tinggal pesan aplikasi terus nanti pihak pantry-nya yang Betul, ngaturin akan menyediakan. orderannya gitu. Itu dia disiapkan sebelum waktu di awal booking. Oh, Jadi nanti nggak perlu repot-repot untuk cari apa itu namanya, cari Pesan Gojek. buka aplikasi gitu kan, pesan Gojek lah. Tapi semuanya udah disiapin. semuanya udah ada di situ. Betul. Ada yang canggih nggak di pantry? Kayak tiba-tiba kulkasnya nggak belum ya? Atau Belum. bisa? Tapi sebenarnya bisa nggak Pak? Semuanya bisa. Oh bisa. Bisa, tinggal biasanya kalau habis tinggal teks GA aja. Nah, GA ini habis nih makanan. Besok-besok datang udah ada isinya. Oke. Ngomong makanan jadi lapar ya. Ini udah jam makan siang sebenarnya. Iya. Oke. Nah sebelum ditutup nih mungkin podcastnya karena kan kita juga pasti bapak-bapak lapar juga ya mau makan kan. Nah sebelum ditutup ada nggak Pak harapan Pak Lucky dan Pak Arman untuk Tiko Hub ke depannya? Oke. Dari kami, saya sebagai direktur dari PT Technet Vision Indonesia, kami sekali lagi mengundang semua customer kami, mungkin teman-teman yang ada di sini yang melihat podcast kita untuk boleh hadir, untuk mengunjungi lah itu kan Tiko Hub kami untuk kita boleh melihat solusi dari smart office, terutama untuk smart meeting room, security, maupun beberapa solusi yang mungkin nanti akan cocok diimplementasikan di kantor mereka masing-masing. Seperti itu. Sekali lagi tempatnya nggak terlalu jauh, ada di pusat Jakarta di daerah Cempaka Putih, di Holland Village Office Tower, Betul. di lantai 50, unit 5010 gitu. Atau langsung cari aja ya Pak ya? Cari aja di Google Map, nanti kalian search aja di Tiko Hub, nanti akan keluar langsung di situ. Dan juga sebenarnya kami juga mengucapkan nih terima kasih gitu kan. Jadi kita bangun experience center ini kita didukung sama partner, sama prinsipal, sama distributor. Ke kita nih mereka cukup besar kontribusinya terhadap kita. Kita mengucapkan terima kasih buat semua partner, semua distributor yang sudah memberikan kontribusi terbaik buat kita sehingga terrealisasikannya Tiko Hub ini gitu. Oke, jadi sebenarnya perangkat-perangkat di Tiko Hub ini juga atas dukungan partner-partner di belakangnya juga ya. Betul. Kalau dari Pak Arman harapannya apa nih untuk Tiko Hub Pak? Oke, kalau dari saya merasakan mungkin lebih baik daripada saya cerita ya. Jadi datang dan rasakan sendiri Tiko Hub seperti apa solusi yang bisa kami tawarkan, atau ingin ada konsep yang mungkin belum pernah dicoba di tempat lain, ingin kita ngoprek di sini, monggo silakan. Seperti itu sih. Ada satu nih Pak yang belum di-mention nih Pak. Apa nih? Tiko Hub ini teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bikin event ya, for free ya Pak ya? Iya. For free loh. Iya, jadi kita secara terbuka mengundang untuk setiap partner
ataupun prinsipal, baik itu prinsipal atau distributor, jika ingin melakukan suatu event, baik itu update produk, Update produk. update produk ataupun maupun ada launching produk tertentu, mau menggunakan Tiko apa ini, boleh untuk bisa menghubungi Alia. Menghubungi Alia untuk kita bisa mengatur bersama-sama untuk bikin event bersama-sama di sini. Benar banget, karena sebenarnya tempat kita juga udah cocok banget ya buat bikin event sebenarnya. Betul. Ada syaratnya nggak Mas? Ada SKCK atau apa? Takutnya nanti banjir, kasihan. Tidak ada syarat khusus sih, jadi kita terbuka terhadap segala macam solusi yang ada di sini gitu kan. Jadi nanti tinggal menghubungi aja Mbak Alia untuk bagaimana sih cara melakukan apa itu namanya koordinasi untuk melakukan event di sini. Event gitu ya. kan. Asal bikin acara jangan tengah malam aja. Kalau tengah malam nggak boleh. Saya datang. Kalau ada yang diundang gimana Pak? Waduh. Ya, jadi kita terbuka untuk siapapun yang nanti bisa berkolaborasi dengan kita, terutama jika ingin menyajikan suatu solusi-solusi terbaru, paling update lah gitu kan, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi tim marketing kami yang ada di sini. Jadi silahkan, kami terbuka untuk siapapun boleh datang. Nah iya teman-teman, tuh mantap banget kan. Nah kita udah ngobrol-ngobrol banyak, kalau udah sharing-sharing diskusi, pasti banyak yang penasaran juga ya sama Tiko Hub gitu. Semoga podcast ini juga nyampe di berandanya teman-teman juga, jadi teman-teman bisa nonton videonya lengkap, karena emang kita udah ngebahas banyak hal banget. Kalau emang penasaran, teman-teman bisa langsung datang aja ke Tiko Hub ya. Thank you banget ya buat Pak Lucky dan Pak Arman udah ngeluangin waktunya mau nih diajak ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Ya semoga T-Conversation ini bisa makin booming, jadi kita bisa mengedukasi banyak target market juga tentang pentingnya teknologi. Mereka jadi lebih aware juga sama perusahaan-perusahaan mereka. Mungkin di luar sana yang nonton ini masih belum cukup modern juga ya ruang meetingnya, mereka jadi lebih aware untuk terus update. Thank you banget Pak Lucky dan Pak Arman, dan mau nih diajak ngobrol di sini. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Boleh, boleh. Mungkin saya bye-bye dulu Pak. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Jangan sampai lupa ketemu ya. Jangan lupa subscribe. Oh, boleh Pak coba. Jangan lupa subscribe, follow, like, dan komen. Terima kasih semuanya.